kini muncul kasus baru yang sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yaitu dugaan penyimpangan proyek pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh dengan jumlah 43 miliar lebih. Tapi soal sifat Muhammad Yus, bolehlah saya berkata atau saya menilai, kok bisa ya anak bok kencur ini, kalau menurut saya anak bok kencur ini bisa mendapatkan sampai 159 paket pekerjaan proyek pengadaan wastafel di seluruh Aceh. Tentu patut diduga praktek culas ini tidak berdiri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Hari ini saya tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, Anda dan saya dalam keadaan sehat serta sukses menjalankan tugas sehari-hari. Sahabat Titik Balik, mungkin Anda ingat ketika Aceh dilanda gempa dan tsunami, kemudian dilakukan proses rehab rekon oleh BRR Natnias. Ketika itu juga ada beberapa proyek atau dugaan penyimpangan dari proses rehabilitasi tersebut. Lalu orang menudingnya masih ada yang tega melakukan penyimpangan terhadap dana-dana nyawa, air mata, dan korban dari tsunami. Kemudian disusul dengan perdamaian, lalu muncul Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Di sana juga memunculkan berbagai macam dugaan dari pelaksanaan bantuan atau proyek bantuan yang hingga kini juga prosesnya sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. Lagi-lagi orang mengatakan, kok tega orang melakukan penyimpangan terhadap biaya kematian, air mata, nyawa, dan darah dari masyarakat Aceh korban konflik. Dan kini muncul kasus baru yang sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yaitu dugaan penyimpangan proyek pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh dengan jumlah 43 miliar lebih. Kasus ini sudah memasuki sidang perdana dengan 3 terdakwa, yaitu Rahmat Fitri yang ketika itu mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama 2 stafnya, yaitu Muklis dan Jul Fahmi. Sahabat Titik Balik, dalam persidangan kemarin atau Jumat 21 September 2024 lalu, dengan terang menerang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh atau Kejari Banda Aceh, Jeffrey, menyebut dan mengungkap ada sederet nama sebagai pelaksana proyek wastafel untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa ini di seluruh Aceh atau di 23 kabupaten kota. Mulai dari nama Sifak Muhammad Yus, adik kandung Kausar Muhammad Yus, hingga Suprijal Yusuf dan Teguh Iskandar alias Tuis. 2 nama terakhir bagi saya tentu tidak asing dan sangat begitu akrab. Karena itu saya bisa memaklumi sebab keduanya adalah sahabat karib dari Bustami Hamzah sekaligus sebagai calon gubernur Aceh pada Pilkada atau Pilgub 27 November 2024 mendatang. Bustami oleh para pendukungnya disebut atau dengan panggilan akrab Om Bus gitu ya. Tapi soal sifat Muhammad Yus, bolehlah saya berkata atau saya menilai, kok bisa ya anak bok kencur ini, kalau menurut saya anak bok kencur ini bisa mendapatkan sampai 159 paket pekerjaan proyek pengadaan wastafel di seluruh Aceh. Tentu patut diduga praktek culas ini tidak berdiri sendiri. Ibarat pepatah, tentu tidak ada asap kalau tidak ada api. Kemudahan yang didapatkan oleh sang adik menurut saya tidak akan bisa lepas dari jasa atau nama besar sang kakak,
yaitu Kausar Muhammad Yus. Dan soal sosok Kausar pun bagi saya tidak asing. Saya kenal persis siapa yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga mungkin juga kenal siapa saya atau rekam jejak saya. Nah, sisanya ada juga sejumlah nama lain yang diungkap Ferry dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada sidang perdana kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jumat 21 September 2024 di Banda Aceh. Ferry menyebut anggaran pengadaan wastafel untuk SLB, SMA dan SMK di seluruh Aceh ini mencapai 43 miliar lebih. Penggunaan ataupun pengadaan ini terdiri dari 390 paket dan terbanyak dikelola oleh Sifak Muhammad Yus, ada 159 paket. Lalu ada nama Muhammad alias Cik Mat yang mengelola 67 paket, Teku Narsyad 38 paket, dan Ridho Mafdul 20 paket. Sementara 25 orang lainnya mengerjakan 10 paket ke bawah. Ya, seperti Suprijal dan Tuis, masing-masing hanya mengelola 4 paket. Pertanyaannya kemudian, apakah hanya sampai di sini? Tunggu dulu. JPU Ferry juga menyebut puluhan pelaksana tadi bertemu dengan terdakwa Rahmat Fitri dan Teku Narasetia yang ketika itu sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh. Juga bertemu dengan terdakwa Jul Fahmi dan terdakwa Muklis, serta saksi Sahrul, Teku Sahrijal maupun Ainul dan Irwan. Semuanya atau mereka adalah staf di Dinas Pendidikan Aceh ketika itu atau pada peristiwa ini terjadi pada bulan Juli tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk mengatur jatah atau porsi masing-masing paket dari 30 nama yang tercantum dalam surat dakwaan ini. Nanti akan saya paparkan nama-nama itu. Siapa yang meminta, kemudian paket ini siapa yang mengerjakan, dan berapa data paketnya. Selanjutnya, agar proses pengadaan ini bisa dilakukan dengan penunjukan langsung atau PL, maka pejabat pengadaan barang dan jasa yaitu Saudara Muklis mencari 219 perusahaan yang akan digunakan atau dipinjamkan oleh para pelaksana. Tragisnya, tangan mereka yang harusnya menjadi bersih setelah mencuci di wastafel, tapi nyatanya justru kok malah semakin kotor. Kotor yang saya maksud setelah terungkap fakta-fakta hukum dan dugaan-dugaan penyimpangannya. Bisa jadi menurut saya ini karena mereka mencucinya tidak bersih atau terlalu serakah, atau memang karena ya wastafelnya tadi terlalu kotor dengan kuman-kuman korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga meninggalkan bekas kuman praktik yang tak elok tadi itu di tangan-tangan mereka. Sehingga kasus ini pun mulai berlabuh di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Ini sejalan dengan temuan tim ahli dari Politeknik Negeri Losmawe yang diminta jasanya oleh penyidik baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Mereka menemukan banyak sekali kuman KKN di dalam proyek tadi. Misalnya ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga tidak sesuai dengan kontrak. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan Jumat kemarin. Ferry mengungkap berdasarkan laporan pemeriksaan fisik yaitu volume dan mutu pekerjaan menunjukkan adanya item yang tidak sesuai antara terpasang dan yang disyaratkan pada dokumen kontrak atau SPK. Salah satunya, kata Ferry, item sumur bor yang tidak dikerjakan, tetapi diganti dengan penambahan wastafel. Ada juga penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi tersebut tidak dilakukan, atau penambahan tempat cuci tangan dan sanitasi tersebut tidak dilakukan adendum kontrak kerjanya.
Selanjutnya terdapat kekurangan volume item mineral, tanah pondasi, dan penggunaan pipa yang tidak sesuai merek dan ukuran. Termasuk item keran air yang seharusnya sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel. Tapi faktanya dari temuan di lapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli bahwa keran air tadi berbahan krom, jadi bukan stainless steel. Kemudian ada menara air yang seharusnya menggunakan alas plat besi setebal 4 mm, tapi faktanya menggunakan alas triplek. Jadi coba bayangkan, besi diganti sama triplek. Saya kira ini sebuah perbuatan yang sangat bejat dan tidak dapat ditolerir secara hukum. Selanjutnya, pompa air tidak sesuai dengan ketentuan pada kontrak. Misalnya, pipa instalasi dan pipa pembuangan juga terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan, melainkan pada lamsam, ya, kata Ferry. Nah, sekali lagi, harusnya tangan para pemain di proyek Westafel ini menjadi lebih bersih setelah mereka mencucinya dengan KKN tadi, dengan penunjukan langsung tadi. Tapi kok justru masih kotor. Ini sesungguhnya perbuatan dan perilaku bejat dari orang-orang dalam lingkaran kekuasaan ketika itu, atau dalam kekuasaan Nova Iriansyah dan Bustami Hamzah ketika itu. Karenanya pertanyaan saya hanya satu, pantaskah hanya 3 terdakwa yang kini duduk di kursi persakitan sebagai terdakwa? Lantas bagaimana dengan Kausar Muhammad Yus beserta sang adinda Sifak Muhammad Yus dan beberapa nama lain? Apakah juga akan mengikuti 3 terdakwa ini atau mereka dilokalisir dari kasus yang boleh kita sebut besar ini? Untuk menjawab tentu saja saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi sejumlah sumber saya membisiki pasca kasus ini mengemuka, beberapa orang yang ada di dalamnya termasuk Bustami Hamzah sudah membangun komunikasi dengan beberapa petinggi Polri di Jakarta. Tujuannya saya tidak tahu pasti apakah kasus ini hanya dilokalisir untuk 3 orang ini atau memang sepakat untuk dibuka menjadi terang-menerang. Karena itu saya tidak mengambil kesimpulan terlalu dini. Tunggu penelusuran saya berikutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.